Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, ditulis ya. Ya, diktikan ditulis. Ya. Nomor ditulis saja dulu ya. Ada beberapa konsep ditulis saja. Yang pertama, nomor 1, ilmu sosial. Yang kedua, ilmu politik. Yang ketiga, ilmu pengetahuan. Ya. Yang keempat, ilmu filsafat ilmu. Ilmu filsafat ilmu atau filsafat ilmu. Yang kelima, ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Yang keenam, ilmu kedokteran. Yang ketujuh, logika. Yang kedelapan, etika. Yang kesembilan, ilmu ekonomi. Yang kesepuluh, pengetahuan. 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 Yang ke-11, ilmu hukum. Ilmu hukum. Yang ke-12, ilmu filsafat hukum. Ilmu filsafat hukum. Nah, ada 12 konsep, saudara ya. 1 sampai 12. Atas 12 konsep itu, saudara buat bagan atau skema. Menunjukkan hubungan antar satu dengan yang lain dalam 12 konsep itu. Ya, waktunya paling banyak. Diberi komentar ya. Diberi komentar kira-kira setengah halaman itu. Nanti difoto, dikirim ke WA saya. 20 menit lagi. Nanti kita bahas. Apakah saudara sudah paham konsep-konsep yang dijelaskan selama 2 minggu ini? Sudah, silakan dikerjakan. Nanti kira-kira 20 menit Prof? lagi. Nomor WA-nya berapa? 081 081 J 333 081 333 128 J 770. Pak Zairul mestinya punya. Nanti kalau yang tidak hafal tanya ke Pak Zairul ya. Siap, Prof. Atau Bu Wikan Intias pasti punya nomor saya. Mestinya punya lah kalau tidak. Ya silakan dikerjakan. Nanti difoto. 20 menit lagi dikirim ke WA saya. Saya tunggu ya. Silakan. Terima kasih.
Tuh.
Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Waktunya sudah 20 menit. Silahkan dikirim langsung. Apapun hasil karya Bapak Ibu itu luar biasa. Enggak, saya baru menerima 3 WA dari Pak. Ya, sudah semuanya? Baru 5, 6. Imam belum ya, Imam? Sampun, Halo. Prof. Oh, sudah ya? Sudah. Sampun, Prof. Ya. Ya, Pak Jairul barusan masuk. Saya izin, Prof, masih menulis, Prof. Ya? Saya izin masih menulis, Prof. Agak terlambat, mohon izin, Prof. Yang belum siapa? Bu Ika Ningtyas sudah? Halo? Ada Bu Ika Ningtyas? Bentar, Prof, masih menulis. Ayo, masih menulis apa? menulis ilmu. Ayo, saya tunggu waktunya habis nanti. Dikirim aja, salah, enggak apa-apa nanti akan dibicarakan. Bu Ika Ningtyas dengan Bu siapa yang belum? Khairunisa, Prof. Ya, segera dikirim aja. Iya, Prof, sampun. Izin Prof, sedang nulis nomor WA-nya Prof. Ini baru mau saya kirim. Ya. Halo Pak Wicaksono. Pak Wicaksono. Ya. Halo. Pak Wicaksono ada? Ada anjing, Prof. Hadir, Prof. Punya Bapak bisa ditampilkan di sini, di forum ini? Bisa nggak? Oh, bentar, Prof. Saya buka WA-nya Dian dulu, Prof. Ditampilkan di sini. Oke, Prof. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, nanti dibetulkan. Jin, share screen, Prof. Halo? J. Ya. Ya, Prof. Baik, Pak. Bagus ya. Dengan Pak Wicaksono dulu saya tanya ya. Dengan gambar itu,
Di mana letak pengetahuan, Pak Wicaksono? Letak pengetahuan itu berdasarkan di sini ada merupakan cabang dari ilmu, Prof. Berada di sini di bawah. Bentar, nggak terbalik. Di awal pertemuan sudah saya sampaikan bahwa ilmu atau ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang menerapkan metode ilmiah. Masih ingat Pak Wicaksono? Iya, Prof. Ilmu pengetahuan atau ilmu saja atau sains dalam bahasa Inggris adalah pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya ada pengetahuan yang bukan ilmu pengetahuan. Kalau gambar ini kan sebagian ilmu adalah pengetahuan. Berarti ada pengetahuan, ada ilmu yang bukan pengetahuan. Padahal kalau ilmu pasti pengetahuan. Kalau pengetahuan belum tentu kalau ilmu. Ya Pak Wicaksono ya? Ya, Prof. Berarti di atas. Kemudian tarik ke atas. Ya, ada ilmu. Prof, Oke, enggak apa-apa. Ini, mari kita lihat. Ilmu ditarik ke bawah, filsafat tarik ke bawah ilmu. Ini gimana penjelasannya Pak Wicaksono? Ya, jadi seperti ini, ilmu filsafat itu kan dari ilmu ada objek yang namanya adalah filsafat. Karena filsafat itu kan mempelajari hakikat atau kebenaran dari sesuatu. Nah, kebenaran apa yang dipelajari di dalam filsafat itu adalah kebenaran dari masing-masing ilmu, Prof. Misalkan seperti kebenaran dari dalam ilmu hukum, dalam ilmu etika, dan sebagainya. Demikian, Prof. Oke, itu penjelasan. Sekarang ya, gambar ini. Saya kembali ke gambar aja. Dengan gambar ini, atas ya, ilmu, tanda panah ke bawah, filsafat, tanda panah ke bawah, ilmu kan begitu kan? Ya, Prof. Halo, Wicaksono? Yang pertama ini kan sebagian ilmu adalah ilmu filsafat. Oke? Ya, Prof. Ini loh, gambar yang pertama ini loh. Sebagian ilmu adalah ilmu filsafat. Terus yang kedua, tanah yang kedua, sebagian ilmu filsafat adalah ilmu, begitu. Ini apa enggak bolak-balik Pak Wicaksono? Bagaimana ya, gambarnya kurang tepat, Prof. Ya, tapi Bapak kan suruh gambar dari yang sudah dijelaskan, ya. Ini rasanya tidak logis gambar ini. Ilmu, tanda panah filsafat, tanda panah ilmu lagi. Nah, ini menjelaskannya gimana nih? Kalau di atas sebagian ilmu adalah filsafat, oke, ya. Karena ilmu filsafat ilmu juga. Betul, karena ada ilmu yang bukan ilmu filsafat, betul. Ketika ditarik ke bawah, sebagian ilmu adalah sebagian ilmu filsafat adalah ilmu. Nah, ini bagaimana menjelaskannya? Ini seolah-olah ada ilmu filsafat yang bukan ilmu, kan begitu? Ya, dibetulkan ya Pak Wicaksono. Baik, tidak apa-apa, dibetulkan ya. Sampai logis, sampai Bapak tahu betul persoalannya. Pak Indra Iswara, ditampilkan gambarnya. Tadi yang Bapak kirim kedua. Silakan ditampilkan kedua. Pak Wicaksono di rumah nanti dikoreksi ya, dibetulkan. Campun nggih. Ya, sudah Pak Indra Iswara, terima kasih. Coba Pak jelaskan dengan skema ini gimana ini penjelasannya? Ya, saya membaginya itu dari bagan tersendiri-sendiri, Prof. Jadi ada ilmu filsafat itu yang induk itu yang merupakan cabang, mempunyai cabang yaitu etika atau logika, cabang-cabangnya. Sementara dari ilmu itu sendiri, kalau digeser ke kanan, yang ini Prof, melahirkan filsafat ilmu. Dan dari filsafat... Sebentar, saya urus ini. Kok bisa filsafat itu bagian ilmu ini gimana ceritanya? Kan kemarin saya tekankan
filsafat ilmu adalah cabang ilmu filsafat yang objek materialnya ilmu, kan begitu kan? Masih ingat Pak Indraswara? Iya, ingat, Prof. Ya kok gambarnya ini? Bagaimana dijelaskan ini dengan skema ini? Apalagi kemudian filsafat ilmu diberi panah ilmu filsafat hukum. Lah ini gimana nih menjelaskan? Ini lebih salah lagi ini. Karena ilmu filsafat hukum bukan bagian filsafat ilmu. Tetapi mereka sama-sama cabang ilmu. Mereka sama-sama cabang ilmu filsafat. Salah kalau gambar ini sudah salah ini. Salahnya nemen ini, tapi tidak apa-apa. Ya, dibetulkan. Filsafat ilmu bukan cabangnya ilmu, salah. Oke, dibetulkan ya Pak Wicaksono ya. Sorry, Pak Sarah. Tidak apa-apa, dibetulkan. Tidak apa-apa. Yang penting akhirnya tahu. Berikut. Imam. Di-unmute, Pak Imam, di-unmute. Wah, tulisannya bagus gitu Imam ini. Saya sampai tidak bisa baca. Dibesarkan bisa nggak itu, Imam? Dibesarkan bisa nggak? Ya, oke. Ilmu filsafat. Ilmu kedokteran cabang ilmu filsafat, Imam. Halo. Imam. Halo, Imam. Siap, Prof. Ilmu kedokteran cabangnya ilmu filsafat. J. Yakin? Seharusnya cabang ilmu pengetahuan. Cabangnya Tapi... ilmu, cabangnya ilmu itu logika, etika, filsafat ilmu, ilmu filsafat hukum, dan seterusnya. Ilmu kedokteran kamu tembak dari ilmu filsafat tidak betul, Mam. Mungkin seharusnya ada satu cabang ilmu lagi, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini apa ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan alam, Prof? Loh ya ada. IPA adalah bagian ilmu, gitu loh. J, saya sampun paham sekarang, Prof. Jadi yang benar itu ada. Ya? Siap, Prof. Saya sudah paham. Saya mengerti sekarang. Tapi gambar ini tidak betul. Tidak berdasar pada logika yang betul ini, ya. Coba, Prof. Dibetulkan, tidak apa-apa. Ilmu kedokteran sama yang ilmu pengetahuan, salahnya di situ aja cuma mungkin, Prof. Nah, nanti dibetulkan. Ya. Nanti dibetulkan di rumah, terus nanti dikirim ulang ke saya. Berikut Pak Jairul Alam. Ditarik, Prof. Siap, Prof. Ya. Silakan, Pak Jairul. Ditampilkan. Waduh. Tampilkan, Prof, ya. Sebentar, Prof. Nah, ini ahlinya teknologi ya. Kalau saya menampilkan ini repot ini. Kalau Anda ini kan tidak masalah. Sebentar, Prof. Soalnya ada di ini lain. Sebentar, Prof. Oh gitu ya? Ada di... Nah, ini, Prof. Saya download dulu. Atau Bu Ika Ningtyas dulu? Kalau masih agak lama. Tidak apa-apa, Bu Ika Ningtyas. Iya, Prof. Ditampilkan. Punya Ibu. Saya buka dulu. Sudah, Prof. Sudah siap, Prof. Oh ya, silakan Pak Jairul Alam. Nah, ini, Prof. Ya, dibesarkan dikit ya. Wah, ditarik ke bawah. Ditarik ke bawah dulu. Ya. Ditarik ke bawah sedikit.
Pengetahuan ya. Sebagian pengetahuan adalah ilmu. Ya. Ya. Ilmu dibagi Betul, menjadi ya. Sebagian adalah ilmu. Oke. Terus ilmu kedokteran di mana letaknya nih Pak Zairul? ilmu kedokteran itu enggak, itu maksudnya itu di bawahnya dibagi menjadi objek materialnya itu nanti dibagi menjadi ilmu-ilmu alam atau ilmu empiris dan ilmu sosial. Ilmu kedokteran itu nanti masuknya di ya, terus nanti di bawahnya ada ilmu hukum, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Ini Prof. Nah, ilmu kedokteran dan ilmu ekonomi itu bagian dari ilmu sosial. Ilmu filsafat di mana nih Pak? Ilmu filsafat itu ini Pak. Ilmu filsafat itu bagian dari ilmu. Jadi di sini ilmu filsafat nanti ada dibagi menjadi ilmu filsafat hukum dan ilmu filsafat. Jadi ini kurang gambar ini kan tidak menunjukkan itu Pak Zairul. Gambar ini kan tidak menunjukkan yang Pak Zairul jelaskan itu. Ini kan lingkaran-lingkaran berdiri sendiri nih, lingkaran-lingkaran. Nah, itu maksudnya belum selesai. Itu panahnya, jadi objek material itu ada panahnya, tidak cukup gitu loh, Bro. Menggambarkannya bukan begitu Pak Zairul. Itu kan seolah-olah ilmu itu dibagi dua menjadi berobjekan material dan berobjekan formal. Dibiasakan pakai formal material ya, bukan formal material. Iya. Padahal tidak seperti itu penjelasannya. Penjelasannya adalah bahwa ilmu itu dibedakan atas objeknya. Kalau objek material saja tidak bisa membedakan, diperlukan bantuan objek formal. Sehingga kadang-kadang ilmu hanya bisa dibedakan hanya dengan objek material, tetapi kadang-kadang harus dengan bantuan objek material dan objek formal. Ini mestinya tidak muncul kan, konsepnya kan tidak ada konsep objek material dengan formal kan tidak ada. Iya. 12 konsep itu kan tidak ada. Oh iya, tidak ada. Karena memang tidak sejajar kedudukannya. Iya, tidak. Ya, Bapak harus menunjukkan ilmu kedokteran itu di mana, tandanya dari mana. Ilmu hukum ini kan masih oval-oval berdiri lepas ini. Coba ditarik ke atas sedikit Pak Zairul. Detik ke atas sedikit, ya ke ataskan dikit. Ya ini sudah habis Prof. Ya. Ini aja. Ya. Filsafat hukum, filsafat ilmu. Nah, ilmu sosial ada di bawah lagi. Di mana kedudukannya? Bagian dari ilmu, maksud saya. Ilmu itu dibedakan menjadi ilmu. Ada ilmu sosial. Ilmu sosial yang fokusnya mempelajari tentang perilaku manusia dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, itu ilmu ekonomi. Ilmu sosial yang fokus penelitiannya pada keterkaitannya dengan cara-cara mencapai kekuasaan, itu ilmu politik. Itu betul Pak, bahwa ilmu ekonomi dan ilmu politik adalah ilmu sosial, betul. Tetapi ilmu sosial itu digandengkan kemana ini? Tautannya di dalam 12 konsep itu seperti apa? Ya, Bapak harus bisa menjelaskan tautan 12 konsep itu, ya, dengan skema. Oke, nanti diperbaiki. Oke, lanjut. Pak siapa? Silakan aja Pak Kuku atau Bu Zairul atau siapapun yang tampil duluan, silakan. Izin, Bro. Silakan. Atau Pak Denny, silakan. Silakan. Ya, Denny Amiruddin, Bro. Silakan Pak Denny. Untuk mengungkap apakah saya benar atau salah memahami apa yang selama ini. Baik, Pak Denny. Pertama, saya sebelumnya memang gambarnya ditampilkan, Pak? Ya, lagi diusahakan, Pak. Sebelum kelamaan saya. Nah, saya sebelumnya mendefinisikan, Prof, ada di 2 foto sebelumnya saya kirim, mendefinisikan masing-masing konsep itu. Lalu ini tujuannya untuk memetakan di mana posisinya. Mohon maaf, izin salah nih, Prof, kalau salah diluruskan. Pertama, ilmu filsafat itu adalah yang teratas. Karena saya memandang ilmu
filsafat ini adalah mempelajari sesuatu yang ada. Jadi sesuatu yang ada. Kemudian di bawahnya ada ilmu filsafat ilmu, kemudian sejajar di antaranya ada filsafat hukum juga merupakan bagian atau cabang dari ilmu filsafat. Ada bicara etika dan logika. Logika bagaimana cara berpikir benar, etika bagaimana bermoral yang baik. Kemudian di bawahnya ada ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan dalam ilmu mempelajari dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran. Apa yang diungkap kebenarannya adalah yang menjadi objek formalnya. Nah, disitulah baru di bawahnya ada cabang-cabang ilmu lainnya. Seperti ilmu sosial, ada kedokteran, hukum, ekonomi, dan lain-lain. Demikian, Prof. Jadi bagaimana hubungan antara ilmu dan ilmu filsafat, Pak Amiruddin? Antara ilmu dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Konsep ilmu dengan ilmu filsafat. Di ilmu pengetahuan maksudnya, Bro? Oh ya, ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat maksudnya begitu. Masih kita ingat ilmu saja. Ya, ilmu pengetahuan antara ilmu pengetahuan dan ilmu filsafat. Ilmu pengetahuan itu adalah ilmu yang pelajari yang objek formalnya adalah tentang jangan usah menjelaskan itu. Saya hanya tanya relasi antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan. Filsafat merupakan turunan daripada ilmu pengetahuan, merupakan turunan daripada ilmu filsafat. Sebelumnya adalah ada ilmu filsafat ilmu. Kalau baru begitu, ada turun. Baik, coba ditanya. Kalau begitu, berarti ilmu itu ilmu filsafat. Iya, Prof. Kalau seperti itu penjelasannya, berarti setiap ilmu adalah ilmu filsafat. Pak Amiruddin. Iya, Prof. Pemahaman saya seperti itu. Karena ilmu filsafat itu ilmu mempelajari segala sesuatu yang ada. Bukan itu persoalannya, ya. Sudah saya sampaikan bahwa sebagian ilmu adalah ilmu filsafat. Ilmu filsafat itu ilmu yang metodis, sistematis, rasional. Ya. Kalau ilmu filsafat, 3 itu ditambah plus, yaitu plus apa? Plus radikal. Jadi derajat radikal itu tidak dimiliki oleh ilmu. Hanya dimiliki oleh ilmu filsafat. Walaupun mungkin objeknya sama. Sama-sama hukum. Ilmu hukum dengan ilmu filsafat itu objeknya sama. Sama-sama hukum. Tetapi ilmu hukum tidak berderajat radikal. Dia hanya bertanggung jawab sebatas empirical saja. Sedangkan ilmu filsafat, hukum itu bertanggung jawab sampai ke radikal. Jadi kalau mengatakan setiap ilmu adalah filsafat, salah. Yang betul adalah ilmu filsafat itu ilmu juga. Yang kemarin saya contohkan, imam itu juga mazhab baru, sama betul. Tapi dia mazhab baru yang IP-nya di atas 3,9. Yang lain sama, bedanya imam IP 3,9. Yang lain tidak. Oke? Ya, Prof. Makasih, Prof. Ya, dibetulkan ya. Ya, Dipahami Prof. bahwa ilmu filsafat itu ilmu, jangan dibalik menjadi tidak betul nanti. Setiap ilmu adalah ilmu filsafat, salah. Oke, lanjut Bu Ika Ningtyas atau siapapun. Silakan. Silakan. Bisa songko, Pak. Silakan. Oke, Prof. Ini Bu Ika Ningtyas ya, silakan. Jadi bisa dibesarkan dikit Bu Ika Ningtyas. sampun, Prof. Ya. Saya coba dijelaskan itu dengan gambar itu. Tahu silakan. salahnya, Prof. Tapi saya mencoba menjelaskan apa yang saya kumpulkan ke Prof. Rahmat tadi. Yang pertama mengenai pengetahuan dan filsafat. Ini dasarnya sama-sama mengenai pengetahuan segala sesuatu. Kemudian, tetapi filsafat itu didasari dengan cara berpikir yang mendalam. Cara berpikir yang mendalam, kemudian... Nanti saya tidak minta penjelasan. Saya minta saja. Nah, saya menggambarnya seperti ini, pengetahuan dengan sistematik tertentu memunculkan ilmu.
Begitu juga filsafat, kemudian melahirkan filsafat ilmu. Nah, saya bingungnya di sini, Prof. Ilmu filsafat itu kan bagian dari ilmu. Bagian dari ilmu juga. Yang mempelajari segala sesuatu. Nah, dia juga menggunakan filsafat ilmu sebagai dasarnya. Nah, ketika sampai sini, kemudian di mana letak ilmu kedokteran, filsafat hukum, dan sebagainya. Itu yang saya bingung di situ. Karena kan saya tahu bahwa ilmu filsafat ilmu lebih dari ilmu-ilmu yang lain. Bukan begitu menjelaskannya, Bu Ika Ningtyas. Ilmu filsafat ilmu itu cabang ilmu filsafat yang mempelajari ilmu sebagai objek material. Oke? Dialah yang memparadigma kaidah-kaidah keilmuan. Tunduk pada filsafat ilmunya. Tetapi derajatnya dia sama dengan filsafat hukum, sama dengan filsafat manusia, sama dengan filsafat bahasa, sebagai sama-sama cabang ilmu filsafat. Ya, ya. Nah, kalau begini ini kan berarti ilmu filsafat ilmu itu bagian ilmu pengetahuan. Tidak. Ilmu filsafat ilmu itu adalah bagian ilmu filsafat. Ya, yaitu ilmu filsafat yang objek materialnya ilmu. Dialah yang memaradigma kaidah-kaidah keilmuan. Dan seterusnya. Sehingga ini saya kan tidak ada istilah ontologi, kan tidak ada dalam skema saya. Kok dimunculkan? Ya setiap berfilsafat berarti ya berontologi, berepistemologi, dan beraksi. Ini Pak Andi ya, silakan dijelaskan Pak Andi. Terlihat ya Pak? Ya terlihat. Izin Prof. Di sini dapat saya jelaskan, Prof. Dalam hal ini ilmu filsafat merupakan induk dari keseluruhan ilmu yang terdapat logika dan etika di dalamnya. Kemudian terdapat filsafat ilmu yang terletak pengetahuan. Selanjutnya dibagi kembali ilmu dan ilmu sosial. Nah, di situ terlihat dalam ilmu kealaman kita mempelajari tentang ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Terus kemudian untuk ilmu sosial terdapat ilmu sosial itu sendiri, ilmu ekonomi dan ilmu hukum. Gitu, Dok. Apa hubungan antara logika dan filsafat ilmu, Pak Sasongko, Pak Andi Sasongko? Apa hubungan antara filsafat ilmu dan logika? Adanya pembelajaran terkait dengan ilmu filsafat yang terdapat logika dalam berfilsafat, izin, Prof. Singkat aja, apa hubungan antara logika dan ilmu filsafat ilmu? Dibantu yang lain, ada yang bisa membantu Pak Sasongko? Hubungan antara logika dan filsafat ilmu? Izin Prof menjawab. Silakan, Eva. Iya, hubungan antara logika dan ilmu filsafat ilmu, keduanya sederajat sebagai bagian dari ilmu filsafat. Ya, perhatikan baik-baik ya. Hubungan antara logika dan filsafat ilmu adalah dua-duanya cabang ilmu filsafat. Pertanyaan saya, kok gambarnya di kotak yang berbeda, Pak Andi Sasongko? Apapun gambarnya, mestinya antara logika, etika, filsafat ilmu, filsafat hukum harus di kotak yang sama. Karena apa? Karena sama-sama cabang ilmu filsafat. Ya, ini gambar ini kan menunjukkan makna yang lain. Bapak juga belum menunjukkan hubungan antara ilmu filsafat dan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Nanti dibetulkan ya. Baik, Prof. Betulkan di rumah, terus dikirim ulang ke saya. Baik. Lanjut baik, yang lain. Baik, Prof. Lanjut yang lain.
Pak Ahmad, Prof. Silakan. Pak Ahmad. Wih, nggak jelas Pak Ahmad, agak diperjelas Ini, Prof. ya. Lumayan lah. Silakan dijelaskan, Pak Ahmad. Ya. Pertama, agak dibesarkan, Pak. Di sini ada. Agak dibesarkan. Sini, Prof. Ya, ya. Jangan dikecilkan lagi. Oke, cukup. Ya, pertama di atas itu ada pengetahuan. Oke. Nah, pengetahuan itu merupakan peristiwa yang terjadi dalam diri manusia. Nggak usah, saya tidak ingin itu. Yang penting Terus tahu bawah. itu adalah Terus. Nanti saja. Pengetahuan, terus ada ilmu pengetahuan. Hubungannya di gimana? bawah ada Hubungannya filsafat. Sebentar, hubungannya pengetahuan ilmu pengetahuan gimana? Ilmu pengetahuan. Hubungan dengan ilmu pengetahuan dengan filsafat itu bukan hubungan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dulu hubungan antara ilmu pengetahuan dan hubungannya pengetahuan. Itu kalau sebenarnya sama, Prof. Cuman kalau ilmu pengetahuan itu lebih kepada metode yang ilmiah. Kalau pengetahuan itu hanya berpikir saja itu sudah pengetahuan. Bapak jangan mengatakan sesungguhnya sama, sesungguhnya tidak sama. Katakanlah sebagian pengetahuan adalah ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan kaidah-kaidah ilmiah. Gitu. Jangan mengatakan sesungguhnya sama, sesungguhnya nggak sama. Oke, lanjut. Lanjut. Nggak sama. Oke, Prof. Oke. Nah, kemudian ada ilmu filsafat. Dari ilmu pengetahuan itu kemudian ada ilmu filsafat, ilmu yang berpikir secara sistematis, logis, metodis, dan radikal. Saya ulang, Pak. Sebagian ilmu adalah ilmu filsafat. Terus? Nah, ilmu filsafat ini kemudian melahirkan ilmu yang namanya ilmu filsafat ilmu. Ya. Nah, saya tidak memposisikan di bawah karena sebenarnya dia mempunyai derajat yang sama, cuman objeknya saja yang berbeda. Sama dengan siapa, Pak? Nah, sama dengan siapa? Filsafat ilmu dengan ilmu filsafat, Bapak. Loh, ilmu filsafat ilmu itu adalah cabang ilmu filsafat, sama dengan logika, sama dengan etika, sama dengan filsafat hukum. Jangan berpendapat sendiri, ya. Betul ya bahwa ilmu filsafat ilmu itu adalah cabang ilmu filsafat. Oke, terus ini kok ilmu ekonomi di situ tuh gimana dijelaskan, Pak Ahmad? Ya, maksudnya ini tadi karena buru-buru, Prof. Jadi penempatannya kurang pas. Jadi sebenarnya ekonomi itu sama bagian dari ilmu sosial, termasuk. Halo, jangan mengatakan kurang pas, salah. Halo. Mengatakan salah aja pakai kurang pas, kenapa? Iya. Ya salah gitu aja loh. Iya, Prof. Salah ya, dibetulkan. Salah, kalau kurang kan ditambah, Pak. Oke. Ya dibetulkan. Lalu ilmu sosial kok di situ? Siap. Ilmu sosial kok di situ? Iya, karena ilmu sosial ini kan objeknya adalah ilmu, jadi bagian dari ilmu filsafat sendiri, cabang. Baca karepe dhewe. Kok ilmu sosial objeknya ilmu itu gimana? Ilmu sosial itu objek materialnya perilaku manusia. Kok bisa objeknya ilmu itu gimana? Kalau ilmu politik, kok gambarnya di situ? Ilmu politik itu Iya, Prof. Ini tadi salah, Prof. Iya, salah gitu aja. Bagian dari ilmu sosial tadi. Ya nanti dibetulkan. Yang lainnya ini juga salah termasuk yang ini, Prof. Nggih, siap. Tapi tidak apa-apa, dibetulkan ya, Pak ya. Dibetulkan. Oke ya. Ya sesungguhnya sampai di sini betul. Nggih, Prof. Bahwa ilmu filsafat itu melahirkan cabang-cabang. Ada filsafat ilmu, ada etika, ada logika, dan seterusnya ada filsafat hukum. Tapi meletakkan ilmu kok di bawah filsafat ilmu ini yang salah.
Filsafat itu memaradigma derajat-derajat keilmuan, tidak melarikan cabang ilmu. Paham ya, Pak? Pak Ahmad? Ya, Pak. Mengerti ya? Ya, Prof. Oke, terima kasih. Nanti Oke, dibetulkan. Yang siap, lain? mengerti. Izin Terima Prof, kasih, Prof. saya. Silakan. Eva. Eva, ya Eva. Ya, ini Prof. Ya. Jadi Bagus. saya akan mencoba menjelaskan. Silakan. Jadi pengetahuan itu ketika dilakukan melalui suatu metode ilmiah, dia akan melahirkan ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan itu akan terbagi menjadi cabang ilmu sosial, ilmu politik, ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, dan ilmu hukum. Ya. Kemudian ilmu filsafat tersebut terbagi menjadi logika, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang cara mengetahui yang benar, etika, cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang moral, ilmu filsafat ilmu, yaitu cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang paradigma ilmuwan, dan ilmu filsafat hukum. Itu kira-kira, Prof. Terima kasih. Sebentar. Ilmu ekonomi, ya. Ada ilmu politik kalau nggak salah, ya. Ada ilmu politik? Iya, Prof. Di mana ya, letaknya? Di bawah ilmu pengetahuan, Prof. Hah? Masa? Bagian dari ilmu pengetahuan. Masa sesungguhnya gambar ini bagus ya, tapi hanya tidak tepat di ilmu ekonomi dan ilmu politik. Ya. Tadi Pak Ahmad tadi mengatakan apa? Pak Ahmad mengatakan bagian apa? dari ilmu sosial, bagian dari ilmu sosial. Ilmu politik dan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah bagian ilmu sosial. Dia tidak sejajar dengan ilmu itu. Walaupun dia juga ilmu, tapi dia adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan, dalam memenuhi mencapai kekuasaan. Ini gambar ini bagus, tetapi hanya tidak tepat atau salah lah di penempatan ilmu ekonomi dan ilmu politik. Coba sekalian betul ya. Itu kan belum ada ilmu filsafat hukum di mana letaknya? Betul, Prof. Ilmu di bawah sederajat dengan ilmu filsafat ilmu, Prof, bersama dengan logika dan etika. Sama-sama cabang ilmu filsafat. Iya. Ya bagus ya, ini gambarnya Eva bagus. Tinggal mengubah letak ilmu ekonomi dan ilmu politik. Politik. Ya. Oke, bagus. Prof, boleh tanya, Prof? Silakan, Bu Eka Nindya. Lalu filsafat letaknya di mana, Prof? Halo. Halo. Lalu filsafat letaknya di mana? Coba digambar lagi, Bu siapa Eva. tadi? Eva ya. Ditampilkan lagi. Itu ilmu filsafat ya. Ilmu filsafat kan di bawahnya ilmu pengetahuan, Bu Eka Nindya, ya. Ilmu filsafat adalah ilmu yang 1, 2, 3 plus radikal. Imam adalah mahasiswa baru yang IP-nya 3,9. Ya, di sini ya. Sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain. Pembedanya adalah objek formal ilmu filsafat itu, di mana objek materialnya sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Pembedanya adalah di radikal yang ini saya jelaskan minggu depan. Di mana letak pembeda antara ilmu dan ilmu filsafat sebagai sama-sama ilmu. Paham ya, Bu Eka Nindya ya? Di sini letaknya ilmu filsafat. Baik, dilanjut. Waktu sudah habis ya. Kita lanjut minggu depan ya. Yang belum nanti ditampilkan minggu depan. Kita koreksi lagi. Terima kasih. Sampai minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang benar. Alhamdulillah. Mbak Eva. Alhamdulillah lewat. Selamat ya Mbak Eva ya, sudah benar ya dari kita semua. Meriang nih Pak, meriang langsung dikasih soal. Aduh, berarti ilmu sosial itu derajatnya sama dengan filsafat ilmu ya?
Ya makanya sama dengan ilmu filsafat. Ilmu filsafat, Pak. Ilmu filsafat. Ilmu filsafat, betul. Jadi sebenarnya yang dijelaskan. Jadi berangkatnya dari pengetahuan ya, duduk tekok filsafat ya. Berangkatnya dari pengetahuan melahirkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan melahirkan ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu sosial, sama ilmu apa lagi? Ilmu hukum. Ilmu hukum, ya. Ilmu sosial, ilmu itu politik, terbagi dari ilmu politik dan ilmu ekonomi. Terus ilmu filsafat terbagi ke dalam ilmu filsafat aja nanti dikirim di grup. Tak kirim ya, yang punyanya Mbak Eva ya. Sudah dikirim sama Mbak Deni. Ya dikirim, dikirim. Oh sudah. Salah, tapi masih salah. Nanti tak review. Iya, cuma ilmu filsafat, ilmu sosialnya tok, Mbak. Cuma begini, yang membedakan itu, yang membingungkan pertama itu mengenai pengetahuan dan ilmu. Setelah dicoba dijelaskan, kalau pengetahuan itu yang seperti dikatakan Pak Fahru itu, ya berpikir ya pengetahuan. Cuma kalau sudah ilmiah, itulah ilmu pengetahuan gitu. Jadi ilmu pengetahuan ilmu yang diperoleh dengan cara-cara ilmiah. Nah, ini penjelasannya begitu sehingga pengetahuan memang yang di atas memang. Barulah turun ke ilmu pengetahuan. Tadi saya nggak tahu menjelaskannya aja, Pak. Ilmu pengetahuan itu tapi nggak bisa menjelaskan. Dari pengetahuan itu sendiri. Jadi sebagian ilmu pengetahuan, pengetahuan itu adalah sebagian adalah pengetahuan. Jangan ribut, jangan ribut. Nanti rekamannya dilihat. Jangan diupload Pak Indra, jangan. Keliru. Cukup konsumsi kita pribadi. Masih di recording ini. Waduh. Ya, apalah buat ini loh.